Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini, Saudara, masih terkait dengan membahas mafia tanah. 3 narasumber saya masih bersama dengan kita pagi hari ini. Saya ke Pak Agus dulu nih, Pak Agus. Kalau dari catatan kan ini ada dugaan keterlibatan sejumlah oknum ya, oknum pegawai BPN begitu terlibat di sini. Bahkan beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu kalau saya tidak salah, BPN juga merilis kalau ada 125 orang pegawai BPN ini terlibat dalam kejahatan mafia tanah. Nah, ini kan hal yang apa ya, Pak? Ini miris begitu melihatnya. Bagaimana Pak Agus menjawab ini, Pak? Terkait dengan keterlibatan oknum BPN, itu Pak Menteri itu sangat tegas di dalam memberikan saksi, ya. Jadi apabila terjadi sengketa dan pengaduan yang diduga adanya keterlibatan, ini pasti Pak Menteri menurunkan Inspektorat Jenderal, ya, di sana ada Inspektur bidang investigasi untuk melakukan investigasi dalam hal terjadinya keterlibatan. Ini kemudian ini akan ditindak, diberikan sanksi, ya, mulai dari pemecatan atau pemberhentian, penurunan pangkat sampai dengan teguran sesuai dengan keterlibatan oknum-oknum ini. Jadi Pak Menteri sangat serius dalam menangani hal ini. Kan sebenarnya kita harusnya pemerintah bisa mencegah ini terjadi begitu loh, Pak. Ya. Bukan sekedar ada terlibat kemudian ada sanksi, tapi proses pencegahannya seperti apa, Pak? Kalau kita bicara bagaimana memberantas mafia tanah, ini tentu kita nggak bisa sendiri. Jadi ada 2 hal. Yang pertama, bagaimana kita melakukan tindakan yang efektif dalam melakukan pemberantasan mafia tanah, ya. Ini represifnya. Kemudian juga bagaimana kita melakukan pencegahan. Ya. Kalau penindakan, kita sudah membuat satgas dengan kepolisian, kejaksaan, dan bahkan kita juga berkoordinasi dengan Komisi Judisial, gitu ya. Itulah upaya-upaya yang sudah Pak Menteri lakukan dengan KPK, dengan Komisi 2 DPR untuk melakukan pengawasan. Nah, yang penting adalah pencegahan menurut saya. Jadi pencegahan nggak bisa dilakukan oleh BPN sendiri. Itu mulai dari masyarakat, gitu ya. Bagaimana masyarakat memelihara, memanfaatkan tanahnya. Masyarakat yang punya tanah banyak, jangan dibiarkan tanahnya ini telantar, karena disitulah sumber dari sengketa dan disitulah sasaran dari mafia tanah. Kemudian bagi yang punya tanah, daftarkan, sertifikatkan tanahnya segera, gitu ya, karena sertifikat adalah satu-satunya tanda bukti hak yang kuat. Yang ketiga, jangan mudah menyerahkan sertifikat kepada orang lain. Dan yang keempat, jual beli harus dilakukan di hadapan PPAT, bertemu muka di hadapan PPAT, ya, sehingga tahu masing-masing siapa penjual, siapa pembeli. Dari aspek PPAT harus juga cermat dan teliti ketika akan membuat akte. Mana pihak-pihaknya, identitasnya apakah sesuai dengan pihak yang akan melakukan transaksi. Dan mereka memang yang berwenang dan berhak untuk melakukan transaksi. Dari BPN terus melakukan perbaikan, digitalisasi warka, melakukan regulasi kebijakan, penyederhanaan alasan. Kita menyempurnakan komputerisasi kantor pertanahan, sehingga nanti kita mungkin akan melakukan dengan sistem biometrik. Setiap identitas ini bisa kita ketahui dengan sistem biometrik. Kapan tuh Pak bisa direalisasikan? Ini sedang dirancang. Dan kita juga perlu lakukan kerjasama secara intensif dengan Dukcapil. Kalau KTP-nya sudah elektronik, ini bisa nge-link. Tapi kalau KTP belum elektronik, mungkin kita agak kesulitan juga. Gitu baik. Pak, kira-kira. Pak Agus, tadi ini juga pertanyaan banyak orang ya. Kalau misalnya sertifikat atau tanah begitu ini sudah dipindah tangankan, bisa nggak sih kembali ke orangnya, Pak? Ada 2 hal yang menyebabkan balik nama itu dapat dibatalkan. Yang pertama karena cacat administrasi, karena tidak memenuhi tahapan prosedur yang disyaratkan di dalam proses jual beli dan pendaftaran balik nama sesuai ketentuan yang ada. Yang kedua adalah karena cacat yuridis atau cacat hukum, karena dalam proses jual beli dan pendaftaran tanah balik nama itu didasarkan pada dokumen yang palsu, tidak sah atau ilegal.
atau dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak. Nah, kalau ada dua syarat ini terpenuhi, BPN akan bisa membatalkan balik namanya dan mengembalikan pada status semula kepada si pihak penjual. Pemiliknya ya, oke. Baik, saya ingin ke Pak Fikar. Pak Fikar, kalau kita tadi kan melihat ada banyak sekali modus dan semua legalitasnya itu terlihat benar-benar asli begitu. Ini kan kadang juga membuat tidak semua masyarakat mungkin punya akses terhadap pengacara atau yang mengerti tentang hukum. Bagaimana sederhananya kemudian bagi masyarakat utamanya yang berada di bawah untuk memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan begitu ketika membeli tanah dan lain sebagainya? Atau tidak tertipu oleh mafia tanah? Ya, Badan Pertanahan Nasional atau Agraria itu kan sebenarnya yang paling bertanggung jawab terhadap pencatatan tanah di Indonesia. Ya, betul. Cuma soalnya adalah ajasnya itu harus aktif masyarakatnya sehingga dia bisa mencatat. Dia nggak bisa langsung mendata ke bawah, gitu. Tapi yang sudah didaftar baru tercatat gitu. Itu yang kemudian menjadi kadang-kadang dari satu tanah juga ada 2 sertifikat. Nah itu yang harus diwaspadai itu. Nah, kalau menurut saya mestinya didaya gunakan aparatur yang paling bawah, yaitu kelurahan. Ya, kelurahan itu paling tahu area kekuasaannya gitu, ya, area pembinaan tugasnya gitu. Nah, karena itu dari umpamanya kan bisa berangkat dari PBB itu, dari pembayaran PBB itu udah sebenarnya data yang paling kalau saya yang paling real gitu. Tapi juga tidak bisa disangkal ada PBB yang tanahnya nggak ada tapi PBB-nya juga di jalan dibayar gitu. Nah ini yang juga kacau. Ya. Jadi kalau saya atau kadang-kadang satu tanah itu bisa ada 2-3 PBB gitu. Nah ini juga yang seharusnya juga menjadi perhatian kita gitu. Jadi menurut saya tidak hanya pertanahan tapi juga perpajakan juga, terutama yang bagian PBB ini, nah itu untuk hati-hati gitu, mengeluarkan kan gini, prinsipnya pajak itu kalau dibayar oleh siapa aja diterima gitu. Itu persoalannya sebenarnya. Mestinya kan dilihat dulu, ini yang dia bayar ini tanah orang atau bukan, atau tanah yang sudah dibayar belum pajaknya gitu. Mestinya itu dilihat gitu. Tapi yang terjadi sekarang, satu tanah itu bisa dibayar 3 kali oleh orang yang berlainan. Satu objek tanah itu yang sebenarnya mengacaukan gitu. Pak Fikar, kalau sederhananya masyarakat ketika mereka mau membeli tanah atau mereka menjaga agar tanahnya tidak termakan oleh mafia tanah begitu, apa yang harus dilakukan mengingat aparat aja bisa terlibat, lurah pun bisa terlibat juga. Jadi sederhananya harus gimana nih melindungi aset kita? Kalau tanah itu sudah ada bukti kepemilikannya, umpamanya hak milik atau hak guna bangunan atau hak yang lain, ya, itu tidak terlalu beresiko. Artinya jelas bahwa tanah itu sudah tercatat gitu di Badan Pertanahan. Itu ada bukti kepemilikannya. Tetapi yang jadi soal itu bagi tanah-tanah yang belum didaftarkan. Ya, yang belum didaftarkan, yang bisa jadi PBB-nya ada 2-3 PBB itu dari satu tanah. Gitu. Mungkin gini Mbak, bagi yang ingin membeli tanah, pertama belilah tanah yang dokumennya secara hukum jelas. Kemudian yakinkan bahwa barang itu ada, tanah itu ada. Jadi jangan hanya membeli surat, tapi lihat di mana tanahnya. Bila perlu tanyakan pada masyarakat sekitar siapa sebetulnya, bagaimana status tanah ini, siapa pemilik tanah, sehingga dia lebih yakin bahwa memang jual beli itu bisa dilakukan. Harus cek dan recheck ya sebenarnya, harus double check. Bu Dewi, kita bicara soal reformasi agraria, ini kan harusnya bisa menjadi titik balik kita begitu untuk melihat kembali soal masalah-masalah serupa yang muncul. Apa yang ingin Anda berikan catatan bagi pemerintah? Ya, saya pikir soal pendaftaran tanah ya tadi disinggung. Tentu ini tidak semudah seolah bahwa masyarakat itu sangat mudah mendaftarkan tanah. Kita tahu mandat pendaftaran tanah itu sudah dimandatkan sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria 1960 bahwa pendaftaran tanah secara sistematis
itu harus sudah dilakukan dari sejak tingkat desa. Itu sebenarnya untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Nah, sayangnya memang pendaftaran tanah dari sejak tingkat desa itu tidak dijalankan. Sehingga memang apa yang terjadi adalah banyak masyarakat-masyarakat, tidak hanya di perkotaan, terutama di pedesaan, itu yang memang belum diakui hak atas tanahnya. Dan itu pula yang kalau kita berbicara soal pembaruan atau reforma agraria, ini juga pemberantasan mafia tanah harus sejalan dengan itikat dari Kementerian Agraria Tata Ruang dan berbagai kementerian lainnya untuk mendorong proses-proses penyelesaian konflik agraria. Karena kalau misalnya pensertifikatan itu bisa dengan mudah dilakukan tanpa ada verifikasi, validasi siapa sesungguhnya pemilik yang paling sah, yang paling lama menduduki tanah, maka itu jangan sampai nanti penerbitan sertifikat-sertifikat itu justru menimbulkan konflik baru. Karena ternyata justru ada sertifikat pemilikan yang sebenarnya tidak sah, tetapi dia legal karena memang diterbitkan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang, tapi sebenarnya itu mengeksklusi atau menyingkirkan pemilik tanah yang asli. Jadi menurut saya ini harus sejalan juga dengan penyelesaian konflik agraria dan sengketa pertanahan. Ini kan bekerjanya mafia tanah itu ada dua jenis, Mbak. Jadi ada yang memang ini adalah kolusi atau kolutif agraria yang skalanya kecil, misalnya tadi ya dengan kasus Nirina Zubir itu pemalsuan sertifikat, pembalikan nama dan seterusnya. Ada juga yang memang itu skala besar, yang itu juga menjadi celah bagaimana terbitnya izin-izin perkebunan, izin properti, pembebasan lahan itu yang berada di atas tanah masyarakat yang sebenarnya mereka menjadi kelompok rentan, menjadi korban dari praktik mafia tanah sendiri. Dan harus ada reform dari internal BPN juga, karena banyak melibatkan oknum di dalam, termasuk kepolisian. Harus ada reform dari BPN sendiri. Singkat saja Pak, singkat saja. Iya, saya kira kuncinya adalah kemudahan orang mengurus sertifikat tanah. Itu sebenarnya kuncinya. Benar. Iya, kalau itu mudah, itu administrasi pertanahan di bawah beres tuh. Ya, ini kan susahnya kan orang untuk sampai agraria saja itu susah gitu. Baik. Saja itu yang sulit gitu. Itu yang kemudian masalah tanah itu timbulnya dari situ sebenarnya. Catatan penting dari Pak Fikar adalah kemudahan dalam mengurus sertifikat tanah. Pak Agus tolong dijawab ini Pak. Singkat aja. TAP 9 MPR 2000 TAP 9 MPR ini kita laksanakan, Mbak. Kementerian ini secara konsisten melaksanakan. Bahkan Presiden sudah memerintahkan kita sejak 2017 kita melakukan apa yang disebut pendaftaran tanah sistematik lengkap desa per desa. Dulu itu hanya 2.000 setahun, sekarang 5 juta, 7 juta, 9 juta, bahkan 10 juta. Sehingga kita targetkan 2024 itu seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar. Dan juga untuk pemerataan, untuk menghapuskan ketimpangan, kita juga lakukan yang namanya land reform, redistribusi tanah plus dengan akses reformnya itu kita lakukan. Baik, ada catatan kita lakukan reforma agraria secara konsisten. Sayang sekali kita harus hentikan. Masalahnya masih ada pendekatan clear and clean Pak Agus. Jadi ini diskriminasi juga. Baik. Ada banyak sekali persoalan agraria ini. Sekali lagi mungkin tidak semua orang punya akses, tidak semua orang mengerti atau memahami tentang bagaimana yang harus dilakukan ketika mengurus masalah aset pertanahannya. Tapi inilah yang kemudian harus dijawab oleh pemerintah. Sebenarnya harusnya panjang dialog ini, tapi sayang sekali kita terbatas oleh waktu. Tapi terima kasih. Semoga ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua dan juga bisa menjadi catatan pemerintah untuk memudahkan persoalan-persoalan ini. Masalah mengurus sertifikat tanah sederhananya itu bisa dipermudah oleh pemerintah. Terima kasih perbincangannya pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Kemudian ada Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Pak Agus Wijayanto, dan juga Ibu Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria. Terima kasih untuk perbincangannya. Sehat selalu.